Tadi rata-rata membahas perkara Tom Lembong itu hanya bagian masukan. Sebetulnya ada perkara-perkara lain yang tadi menjadi masukan dari kawan-kawan yang nantinya kita akan perdalam di kesempatan yang lain. Anggota DPR cecar Jaksa Agung soal kasus Tom Lembong. Penetapan tersangka terhadap ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama Kejaksaan Agung. Dalam rapat, anggota Komisi 3 DPR RI beramai-ramai mencecar Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin dan jajaran agar memberikan penjelasan soal kasus tersebut. Saat membuka rapat, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Rano Alfat langsung menyinggung kasus korupsi Tom Lembong yang menurutnya telah menjadi buah bibir masyarakat. Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula pada tahun 2015 hingga 2016. Kejagung menilai Tom bersalah karena mengizinkan impor gula saat stok gula dalam negeri sedang surplus. Soal nanti apa yang menjadi hal-hal yang bergulir di media, nanti akan saya minta Jampisus untuk menyampaikannya. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses tahapan-tahapan yang sangat rigid dan tidak mungkin kami menentukan seseorang menjadi tersangka. Ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati. Nanti Jampisus akan menyampaikan apa dan mengapanya. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat Hinca Panjaitan pun mendesak Kejagung memberikan penjelasan rinci terkait penetapan tersangka Tom Lembong. Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik, penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik, ujar Hinca. Hinca berharap Jaksa Agung dan jajarannya dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai penanganan perkara tersebut. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat lainnya, Beni Kaharman meminta Kejagung menjadikan kasus Tom Lembong sebagai jalan masuk untuk membongkar kasus korupsi yang lebih luas di sektor impor gula. Itu pintu masuk. Mudah-mudahan pintu masuk betul Pak Jaksa Agung. Jadi jangan sampai batas sampai di pintu masuk, ujar Beni. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga mengingatkan pihak-pihak yang pernah menjabat di Kementerian Perdagangan untuk bersiap jika harus diperiksa oleh Kejagung. Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dinilai anggota Komisi 3 DPR RI lainnya, Muhammad Rahul sangat tergesa-gesa sehingga dapat memicu anggapan di masyarakat bahwa pemerintahan saat ini menggunakan hukum sebagai alat politik. Tom Lembong, menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung. Dalam antrian proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS Nasir Jamil menyinggung bahwa Tom Lembong bukan satu-satunya Menteri Perdagangan yang melakukan kegiatan impor. Kasus Tom Lembong ya yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor. Dia juga menyorot bahwa penetapan tersangka ini menimbulkan spekulasi publik. Merespons banyaknya sorotan soal kasus Tom Lembong, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin membantah ada politisasi dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.